Nah, halo teman-teman. Pada sesi kali ini kita akan membahas apa itu OIP dan OGIP dan juga bagaimana cara perhitungannya. Nah, OIP sendiri merupakan original oil in place yang merupakan jumlah total dari minyak yang secara alami terdapat di dalam suatu reservoir sebelum proses minyak dimulai. Ini mencakup semua minyak yang ada di pori-pori batuan reservoir pada kondisi awal. Lalu OGIP atau Original Gas in Place merupakan jumlah gas total gas bumi yang secara alami terdapat di dalam reservoir sebelum produksi dimulai. Nah, hal yang perlu diperhatikan, OGIP dan OIP ini bukan berarti jumlah yang bisa kita produksi sepenuhnya, melainkan total yang ada secara alami. Tidak seperti volume minyak dan atau gas yang dapat diambil. OGIP atau OIP ini mencakup seluruh hidrokarbon di reservoir, termasuk yang mungkin tidak bisa dikeluarkan dengan teknologi yang ada. Karena OGIP dan OIP atau OIP ini tidak bisa diukur langsung nilainya, maka harus diestimasi dari data geologi dan rekayasa, misalnya dari data log sumur, core, seismik, tekanan, dan lain-lain. Nah, lalu pada bagian kali ini terdapat dua rumus dari OIP dan juga OGIP. Rumus OIP yaitu 7758 yang merupakan konstanta atau faktor konversi untuk OIP, lalu dikali A, luas areanya, dikali H, tebalan dari net reservoirnya, lalu dikali porositas, dan dikali 1 dikurang saturasi water per BO atau faktor volume formasi minyak dengan satuan STB. Lalu di rumus OGIP yaitu A luas tadi lalu dikali H, tebalan reservoir dikali 43.560 sebagai faktor konversi, lalu dikali porositas dan dikali 1 dikurang saturasi water dikurang saturasi oil per BG. Lalu kita masuk ke perhitungannya. Nah, untuk menghitung OIP dan OGIP ini kita membutuhkan data cut off dari sumur yang kita gunakan. Nah, untuk menghitung OIP dan OGIP ini kita menggunakan P summary-nya. Formasi yang kita ambil untuk perhitungan kali ini yaitu formasi Lansing Kansas City. Dari topnya 4291, netnya 11, lalu NG-nya 0,08, average porosity-nya 0,210, average saturasi water 0,387, average Vicla-nya 0,091, porosity-nya hanya 2,31, pHi SO 1,42, dan volume clay H 1. Nah, lalu kita hitung. Untuk pertama kita hitung OGIP-nya gunakan rumus tadi yaitu 43.560 dikali A-nya. Hanya kita asumsikan itu 160, lalu dikali A-nya, ketebalan bottom dikurang ketebalan top yaitu 11, lalu dikali 1 dikurang saturasi water pada formasi Lansing Kansas City tadi yaitu sebesar 0,387 dan dibagi BG-nya sebesar 0,006. Nah, di sebelah kanan merupakan hasil dari perhitungan kita tadi, OGIP. Hasilnya sekitar 7,832 sekian miliar
SCF atau standar cubic feet. Lalu kita lanjut untuk perhitungan dari OIP, yaitu 7.758 kali A tadi 160, lalu hanya tadi sebesar 11, lalu dikali dalam kurung 1 dikurang 1 rasio water, yaitu 0,387 per BOI nya, yaitu sebesar 1,2 kita asumsi. Nah, inilah hasil dari perhitungan OIP, itu sekitar 6.974 sekian STB atau stock tank barrel. Nah, untuk review kembali pada perhitungan tadi yang kita lakukan pada OIP di formasi Lansing Kansas City, kita mendapatkan hasil sebesar 6.974.959,2 stock tank barrel. Dan sedangkan OGIP yang kita dapatkan pada formasi Lansing Kansas City itu sebesar 7.832.668.800 SCF atau standar cubic feet. Pada sesi terakhir kali ini, kita akhirnya dapat mengetahui bagaimana cara menghitung OIP dan juga OGIP dari data sumber kita, dan pengolahan data melalui IP. Akhirnya kita mendapatkan potensi besar untuk hidrokarbon pada formasi Lansing Kansas City, dan juga untuk menyarankan melakukan walkover dan well service pada formasi lapisan tersebut. Sekian, terima kasih.